Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Yohanes Manti SPD, Guru SD Inggala Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai. Berikut ini adalah video pembelajaran UKIN PPG tahap 3 tahun 2023. Simak videonya sampai selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Kabar baik ya? Pak. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Pak. Jadi Pak Guru melakukan presentasi dulu ya. Kita ini tadi hadir semua. Baik, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan mentaati dari proses kehadiran di sekolah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita diawali dengan doa ya. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Kita siap berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi yang judulnya yaitu menuju masyarakat sejahtera. Sebelum kita memahami atau menjelaskan materi ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila supaya suasana saat kita mendengarkan pembelajaran sebentar agak cerah dan gembira. Ya, silakan Liva untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila maju. Ya, mari kita tepuk tangan buat Liva. Saat ini kita fokus belajar tentang kewajiban dan hak. Judulnya menuju itu kewajiban dan hak. Sebelum lanjut ke materi ini, saya minta dulu, kemarin kita sudah menjelaskan materi tentang ide pokok dan gagasan utama. Siapa yang masih ingat? Oke, Liva. Menurut kalimat penjelas itu adalah oke, tepuk tangan. Kalau yang lain ini sependapat dengan Liva? Sependapat dengan Liva? Ya, jadi kalimat penjelasan itu menjelaskan kalimat secara detail, kalimat utama. Jadi itu berarti kamu ini benar-benar memanfaat betul terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini dari materi kewajiban dan hak, yaitu yang pertama perlu dipahami dengan baik tujuannya. Yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pengertian kewajiban dan hak sebagai warga negara. Lalu yang kedua, dengan kegiatan demonstrasi, siswa dapat menentukan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan demonstrasi, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah dengar itu? Baik, saya lihat kita punya suasana ini agak tegang. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke,
tepuk tangan. Silakan. Kenapa Pak Guru tadi dari awal sampai saat ini berdiri supaya suasananya itu agak semangat, ya toh? Nah, kita sekarang ini masuk ke materi inti. Inti daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang tadi Pak Guru atau saya sudah menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, materi yang kita ingin pelajari pada saat ini yaitu kewajiban dan hak. Yang perlu diketahui paling pertama, apa sebenarnya kewajiban? Lalu yang kedua, apa itu hak? Kalau itu kita tahu, berarti kita juga bisa akan menerapkan kewajiban dan hak itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang namanya kewajiban itu kita lakukan harus dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh, kita ini seorang siswa yang notabene berada di dalam ruang kelas. Lalu kewajiban kita membersihkan ruang kelas. Kalau kita melaksanakannya itu setengah-setengah, maka ruang kelas itu masih kotor. Itu berarti kita tidak melakukan kewajiban itu dengan tanggung jawab. Sementara pengertian daripada kewajiban tadi adalah kegiatan atau sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau ada pernyataan dengan penuh tanggung jawab di belakang, berarti kita melakukan itu dengan serius. Sampai di sini pengertian kewajiban itu paham? Kewajiban, sekali lagi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita melakukan hal tersebut yang merupakan kita punya kewajiban. Jadi tidak boleh dilakukan setengah-setengah, harus secara bertanggung jawab. Nah, kalau pengertian kewajiban sudah kita tahu, sudah kita paham. Jadi kewajiban dengan hak itu berjalan sama. Kalau sudah selesai melakukan kewajiban, baru kita boleh berani untuk menuntut hak. Nah, sebelum berbicara menuntut hak, kita mesti harus tahu dulu, kita mesti harus paham dulu apa itu hak. Siapa yang bisa bantu saya pengertian dari hak? Baik, hak adalah sesuatu yang harus dimiliki dan orang lain tidak bisa diambil. Sesuatu yang diperoleh yang orang lain tidak bisa diambil. Beda dengan kewajiban tadi. Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lalu haknya sesuatu yang dimiliki yang orang lain tidak bisa diambil. Kalau itu menjadi bagian kita, orang lain tidak bisa ambil. Itu yang disebut hak. Misalnya antara Vino dengan dia punya kakak yang tidak sekolah. Vino datang ke sekolah, lalu kakaknya rebut, kau tidak boleh ke sekolah, saya yang ke sekolah. Sementara Vino punya hak untuk mendapatkan pengetahuan, lalu kakaknya kan sudah berhenti sekolah. Jadi dia sudah tidak punya hak untuk mendapatkan pengetahuan. Dan gilirannya Vino untuk mendapatkan pengetahuan itu tidak bisa diambil oleh kakaknya. Ataupun sebaliknya, misalkan kita diberi hadiah karena kita sudah mengikuti sebuah kegiatan. Lalu hadiah itu diambil oleh orang lain. Apakah kita beri saja itu hadiah yang diberikan, kasih ke orang lain itu? Tentunya tidak. Lalu kita harus punya komentar banyak. Ini jangan diambil karena memang ini bagiannya saya. Itu contoh yang
mau mengarahkan ke pemahaman kita terkait dengan hak. Hak yaitu sesuatu yang kita miliki yang orang lain tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil. Misalnya G ini memiliki motor. Lalu karena saya guru, saya pergi ambil dia punya motor. Ini kan bagian dari miliknya G. Haknya G untuk menggunakannya. Lalu saya ambil. Tentu G marah. Mengapa dia marah? Karena memang itu miliknya. Pahami? Paham pengertian hak dan kewajiban? Sekali lagi, paham kewajiban dan hak? Kalau itu sudah paham, sekarang kita melakukan diskusi, mendemonstrasikan terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dilakukan di sekolah, di rumah, di masyarakat. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa kalimat terkait dengan hak dan kewajiban, dan itu saya sudah isi di dalam envelope ini. Alur diskusinya sebentar. Kita ambil kalimat yang ada di envelope ini, lalu ditempelkan di format yang sudah disiapkan. Jadi di sini ada kewajiban, ada hak. Ada kewajiban dan ada hak. Nah, kita lihat kalimat yang ada di envelope, ambil satu-satu. Masih kelompok sebentar, ambil satu-satu, lalu dianalisa. Apakah kalimat ini masuk di kewajiban? Apakah kalimat ini masuk di hak? Lalu sampai di dalamnya lagi, ada kalimat ini masuk di kewajiban di rumah, atau kewajiban di sekolah, atau kewajiban di masyarakat. Paham ini? Silakan bagi kelompok. Silakan. Sudah dalam kelompok? Berdiri dulu. Saya lihat kita ini tidak semangat. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Jadi kalau kita sudah sebut semangat, maka waktu diskusi sebentar harus semangat. Silakan diskusi secara bersama ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa buka dia punya envelope-nya, ambil satu-satu tulisan yang ada di dalamnya. Di dalam itu ada banyak tulisan. Lalu kita baca. Setelah membaca kita tempelkan. Ini hak atau kewajiban? Silakan. Semua anggota kelompok semangat karena sebentar ketika melaporkan hasil diskusinya itu saya ambil. Jadi bukan ketua kelompok, saya tentukan siapa saja yang saya pilih. Dan itu berarti semua kita harus siap. Oke. Silakan mengadukan argumen. Lihat itu tulisan di dalamnya. Berdiskusi ini masuknya di mana. Ambil semua di dalam envelope juga bisa, tapi jangan buang itu kertas. Diambil, dilihat semua juga tidak apa-apa. Ada yang sudah? Belum. Tinggal kita baca itu kalimat lalu ditempelkan supaya lebih cepat. Beberapa orang di hak, beberapa orang di kewajiban. Nanti sebentar kalau kita laporkan, ini haknya, ini kewajibannya. Silakan. Semua anggota kelompok harus aktif. Dan kertas yang ada di dalam envelope itu harus ditempelkan semua. Tidak boleh ada yang sisa. Tidak boleh ada yang sisa. 3 di hak di rumah, 3 hak di sekolah, 3 hak di masyarakat. Tempel dulu sedikit.
Waktu diskusinya tinggal sedikit. Cepat sudah. Jangan terlalu lambat begitu kita. Cepat-cepat itu tempen. Kan kita ini diatur oleh waktu. Ada beberapa kelompok yang mau selesai ini. Sudah. Ada satu kelompok yang sudah, yang lain ini belum. Sudah. Cepat. Cepat. Ya, lihat baik-baik, kalau keliru tempelnya bisa dibuka lagi. Bisa. Kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu, jadi yang tidak bisa, yang tidak sepakai dengan sebentar, berarti itu sudah dinyatakan salah. Itu berarti nampaknya harus 3-3. Analisa baik-baik, coba sepakat baik-baik. Tariknya itu pelan-pelan. Kalau robek sebentar tidak ada gantinya. Kerjasama. Kalau robek itu kertas tidak ada gantinya. Oke. Ada satu kelompok ini sudah selesai, sudah beres. Tinggal mereka mau siap untuk melaporkan. Oke, semangat untuk menentukan hak di rumah, hak di sekolah. Jadi kita ini kan pernah di rumah, pernah di sekolah, pernah juga di masyarakat. Dari segala sesuatu kegiatan yang Pak tulis di dalam envelope itu terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Kalau sampai itu juga tidak bisa kita tahu ini hak di rumah atau di sekolah, rusak sudah. Satu kelompok itu semua anggota harus aktif, jangan hanya satu orang. Resikonya sebentar, yang presentasi saya pilih orang-orang yang tidak semangat, hasilnya tidak baik. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Ini tadi saya bilang robek itu kertas tidak ada gantinya. Maka dipikirkan baik-baik dulu sebelum menempel. Sudah? Ambil yang sudah, tinggal cepat-cepat tempel. Sudah? Ada yang lain sudah, yang lain juga belum. Coba semangat yang belum. Waktunya tinggal sedikit. Setelah itu sebentar kita akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah semua ya? Baik. Sekarang kita akan melaporkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari 4 kelompok ini. Jadi saya yang tentukan kelompok mana duluan. Kelompok mana duluan. Dan tata cara melaporkan hasil diskusinya itu harus dengan santun. Semua harus berdiri dan maju. Oke. Yang pertama kelompok 1. Mari kita tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Silakan laporkan hasil diskusinya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 1 melaporkan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Menurut kami hak di rumah adalah. Saya minta hasil diskusinya kelompok 1 untuk tunjukkan ke kelompok lain.
selama 5 menit kita menganalisa secara bersama. Apakah benar atau salah yang dilakukan oleh kelompok 1, lalu memberikan tanggapan. Silakan, Rifa. Saya mendapat pengajaran yang layak di sekolah. Mendapat pengajaran yang, coba lihat itu, mendapat pengajaran yang layak. Silakan itu. Nah, sekarang kelompok 4, gilirannya kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 4 ini banyak komentar, jadi kamu harus lihat dari A sampai Z hasilnya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Menurut kami Agama adalah mendapat kasih sayang. Sudah selesai? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, sekarang kasih waktu 5 menit untuk tunjukkan ke kelompok lain. Kasih yang lain dulu, Vino. Bagaimana, ada tanggapan? Oke, dari kelompok 2. Silakan. Menurut saya mendapatkan status kebangsaan bukan di hak di rumah, tapi hak di masyarakat. Bagaimana, ini setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, sudah. Tepuk tangan buat kelompok 2, kelompok 4 yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Silakan duduk. Berikut kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kami. Menurut kami hak di rumah adalah. Silakan kelompok lain menanggapi. Oke. Menurut saya mendapatkan status. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sebelum selesai diskusi ini, berdiri dulu. Untuk semangat 3. Terakhir presentasi dari kelompok 2. Silakan dulu. Silakan dulu. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 melaporkan hasil diskusi kami. Menurut kami hak di rumah adalah mendapat. Sudah, silakan tunjukkan ke kelompok lain hasilnya. Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, mari kita tepuk tangan buat kelompok 2. Kita melaporkan hasil diskusinya. Silakan duduk. Baik, karena kita sudah melakukan diskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang kita kembali ke tempat duduk semula. Baik. Sebelumnya saya tanya dulu. Proses kegiatan pelajaran yang kita lakukan pada saat ini, merasa senang atau tidak? Senang. Mengapa? Karena kita sendiri yang melakukannya untuk mengetahui hak atau kewajiban yang sebenarnya. Oke? Nah, jadi di sini saya sudah memberikan sebuah masalah terkait dengan hak dan kewajiban. Lalu kita sendiri yang menganalisa. Jadi berdasarkan hasil diskusi yang ada, kesimpulannya hak itu sesuatu yang harus dimiliki dan orang lain tidak bisa diambil. Yang termasuk hak, yaitu yang pertama, hak di sekolah, mendapatkan perlindungan, memperoleh
kebebasan, mendapatkan kasih sayang, memperoleh pendidikan, memperoleh kesejahteraan. Dengan melakukan kegiatan diskusi ini, ada yang belum paham terkait dengan hak dan kewajiban? Tidak ada? Kalau tidak ada, jadi di sini ada soal. Soal ini nanti untuk dikerjakan di rumah. Untuk dikerjakan di rumah. Namun sebelumnya, dari materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini, kembali saya menjelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu contoh, membereskan kamarnya sendiri. Itu kita tahu kewajiban di rumah. Lalu membantu menyapu dan mencuci piring. Itu juga kewajiban. Tidak bisa hak itu. Karena itu bagian yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, taat terhadap ucapan orang tua. Belajar dengan rajin, menghormati orang tua. Itu bagian dari kewajiban di rumah. Lalu kewajiban di sekolah. Datang tepat waktu, disiplin mengikuti kegiatan, berperilaku baik dan sopan santun, merawat fasilitas, menaati peraturan dan tata tertib. Menaati peraturan dan tata tertib itu terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah. Lalu hak. Hak itu pengertian daripada hak tadi, sesuatu yang dimiliki yang orang lain tidak bisa diambil. Contoh, mendapatkan perlindungan. Sampai di sini materi yang sudah kita dapat hari ini bisa paham dengan baik? Bisa? Bisa paham? Bisa diingat? Oke, baik. Sekarang saya membagikan soal untuk kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Nanti besok pagi saya akan periksa. Jangan sampai ada teman yang kerjanya sampai di sekolah. Kalau kerjanya itu sampai di sekolah, itu bukan tugas rumah lagi, tetapi tugas yang dikerjakan di sekolah. Sementara suruhannya itu mengerjakan soal di rumah. Ini dikerjakan di rumah, Oke, baik. Karena kita sudah memahami materi itu, yang intinya bahwa kewajiban dan hak itu harus dipahami dengan baik. Dan satu harapan yang mendasar bahwa ketika hak dan kewajiban sudah kita pahami, kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, juga di masyarakat. Ya. Seperti itu, Silakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk semangat. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Baik, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti besok pagi pekerjaan rumah itu harus ditunjukkan. Dan saya datang paling pertama besok untuk melihat kita yang sibuk mengerjakan tugas di sekolah.
Atau saya kasih tugas ke ketua kelas. Jadi Mipa, besok datang pagi-pagi mencatat teman-teman yang mengerjakan tugasnya di sekolah. Ini hanya mau menyatakan bahwa tugas di rumah itu wajib untuk dilakukan di rumah. Oke. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Rehan. Teman-teman, dalam kita siap berdoa. Dalam kepada saudara yang kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kepadamu. Karena pada siang hari ini kami selesai mengerjakan KBN bersama-sama. Ya Bapa, inilah kami dalam kelas, semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Muatan Kristus Tuhan kami. Ya sudah. Silakan keluar. Istirahat itu.